Baik, dalam konten kali ini kami ceritanya akan memasangkan sebuah unit water heater kapasitas 80 liter ya, listrik ya, Ariston. Dari apa yang kami videokan ini semoga sedikitnya bisa Anda petik sebagai pengalaman untuk Anda sebagai pembelajaran juga ya, terutama yang mau memasangkan unit water heater dikerjakan sendiri. Dan ini pula kami emang mengerjakannya juga sendirian, jadi sambil memvideokan sambil mengerja. Oke, kita lanjut ya. Tetapi setelah intro berikut ini ya, kita intro dulu bos. We are the brave, we are the bold, we can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui, berbagi pengalaman dari apa yang kami alami. Oke, jika konten ini sekira ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Oke, kita lanjut ya. Ini di dalam paket set water heater tuh cuma ada ini bracket dan ini safety valve ya, gantungan safety valve, udah gantungan safety valve dan buku manual serta ini ada LCB ya. Kebutuhan yang lainnya tentu ya pengadaannya beli lagi gitu ya. Oke, sekarang ini kita akan mulai pengukuran untuk penempatan ya. Nah, di sini tuh kan rata-rata diukurnya itu sekitar 30 cm ya. 30 cm, 31 cm ya. Ya tentu nanti dari lubang ke lubang jangan 31 cm lah, paling enggak kita agak mengecil sedikit. Kita taruh 27 lah gitu. Cukup ya, nanti as tempat pengeborannya gitu ya, 27 lah. Nah, lalu setelah mengukur ini ya tentu kita juga ukur untuk ketinggiannya ya. Ya tergantung di area penempatannya aja deh. Nah, ini penempatan bracketnya atau gantungannya ya seperti ini. Jangan terlalu tengah, jangan terlalu pinggir juga gitu ya. Ya kira-kira istilahnya yang tadi saya katakan 27 cm lah. Nah, ini di pengukuran ini 17 cm. Dari gantungan ke permukaan atas dari unit water heater ya. Jadi kalau mau dimepetin ke ada plafon paling enggak dari 17 tambah 5 cm gitu untuk naikin dulu gitu ya. 5 cm cukup. Jadi 17 tambah 5 cm. Kalau mau diratakan atau mepet dengan plafon, kalau posisinya emang pendek gitu. Kalau luas sama ya bebas-bebas aja lah. Yang penting mudah untuk memasangkannya gitu ya. Nah, seperti ini ya. Pas kebetulan sih ini plafonnya belum diperbaiki, tapi jenis plafonnya bukan yang rata, ngikut kemiringan dia punya genteng gitu ya. Tetapi kalau seandainya nanti suatu saat dirubah menjadi rata juga, tidak mentok ke unit water heater nanti gitu. Nah, di sini kalau kita ambil lurusnya ya, kalau seandainya nanti plafon tersebut lurus ya, syukur-syukur ya ngikut miring lagi seperti kemiringan genteng ya, aslinya seperti itu gitu. Nah, jadi kalau saya ambil, anggaplah kalau seandainya plafon tersebut lurus gitu. Nah, di sini kami sudah nandain ya, ini ke sini sudah ditambahin. Nah, ini sebetulnya ambil lurus ini tapi sudah saya tambahin 5 cm gitu, turun ya, 5 cm turun gitu. Jadi turun 5 cm. Nah, ini ke lubang ini tuh saya dapat 27 cm ya, 27 cm. Ini asnya ya. As lokasi ya, as lokasi, ini as lokasi. Dari sini ke sini saya ambil 20 cm. Nah, ini dari sini 17 cm. Kalau jadi plafon udah di bawah plafon sedikit gitu. Kalau plafonnya yang lurus, kalau ngikutin miring genteng ya lebih leluasa lagi. Oke, ini nih udah kami bor ya. Pengeboran otomatis harus ngikutin panjangnya dia punya gantungan ya.
skrup gantungan tersebut ya. Jangan ngikutin panjangnya dia punya pisser ya. Pissernya tuh aslinya kan lebih pendek daripada skrupnya gitu ya. Jadi ngikutin kedalamannya tuh ngikutin dia panjang skrup ya. Skrup gantungan gitu ya. Kalau udah gitu kita pasangin pisser ya. Lalu pasangin deh dia punya gantungannya. Kita pasangin gantungannya. Kalau udah pakai tangan keras ya pakai kunci Inggris saja. Kita kasih kunci Inggris gitu ya. Nah berikutnya ini setelah dipakai kunci Inggris ya, ini mepetin aja, habisin aja ya, paling enggak dikasih spare ketebalan dia punya gantungan yang paling hitungannya beberapa mili. Ini aja masih satu putaran lagi nih saya ya. Pokoknya mepetin paling sekitar 2 mili lah, sisain 2 mili untuk ketebalan dia punya gantungan gitu ya. Oke, berikutnya kita tinggal masangin ini safety valve ya. Jangan lupa safety valve selalu dipasang ya. Penting itu, safety valve wajib dipasang ya. Jangan sampai safety valve tersebut sampai tidak dipasang. Oke, kita pasangin dulu dia punya sel tipnya. Secukupnya saja, sel tip masih cukupnya saja ya. Lalu kita pasangin ini dia punya safety, miring ini. Oke, belum ketemu drat tepatnya. Oke, nah, oke kita kuatin dulu pakai tangan ya. Kuatin dia aja pakai tangan. Kalau udah nggak pakai tangan aja udah nggak kuat, baru pakai kunci sedikit. Gitu aja, gampang. Pakai tangan aja dulu sampai kuat. Tangan tidak mampu, baru pakai kunci sedikit aja. Oke, ini udah kencang ya, dan tidak terlalu lepas, maksudnya tidak terlalu dalam. Kita bisa ngecek juga dari per safety valve-nya ini ya. Kalau terlalu mentok juga berasa kok. Di sini juga nggak ngeper, dia punya pernya ya. Kalau di sini sampai pernya juga ketekan sama drat tadi karena saking kuatnya, saking dalamnya ya nanti klepnya tidak terbuka. Oke, ini unitnya seperti ini, sudah saya gantung. Kenapa instalasinya belum siap? Biarkan aja instalasi air, instalasi pipa air biasa dan air panasnya belakangan aja ya. Karena di sini perpindahan jenis water heater. Nah, ini saya membuatkan seperti ini T ya. Kita las di rumah ini ya. Karena penyambungan ini mempergunakan dia punya kuningan ke tembaga. Jadi aslinya ya di rumah tersebut itu awalnya mempergunakan tenaga surya. Ya berukuran kecil juga sih tenaga suryanya ya. Nah sekarang dirubah mempergunakan karena tenaga suryanya rusak gitu ya. Parah rusaknya udah 30 tahunan gitu ya. Sekarang kita mempergunakan jenis water heater seperti ini gitu, cukuplah gitu ya untuk keluarga beliau gitu ya, tidak usah yang gede-gede gitu ya. Nah pas kebetulan kan instalasinya itu ujung yang menuju ke instalasi 2 kamar mandi tersebut itu kan ada di area penempatan solar di dak sana gitu ya. Ya otomatis kami harus ngebajak jalur di dalam plafon tersebut gitu. Nah untuk membajak atau membuat T-nya tuh ya seperti ini kami buatkan dulu ya. Pengelasan ini kami buat di rumah ya karena pengelasannya tembaga kekuningan harus mempergunakan oksigen. Kalau caranya pengelasannya itu dari tembaga kekuningan sudah ada kami videokan di video, dicari aja deh ya. Ada kok kalau pengen tahu gitu ya. Yang jelas ini membuat ini kami di rumah. Di sini cuma tinggal memotong instalasi yang dari tembaga tersebut. Pas kebetulan
dari titik kamar mandi ke kamar mandi ya, ke wastafel baik ke mandi shower itu masih mempergunakan instalasi air panas yang berbahan tembaga gitu. Jadi setelah kami buatkan seperti ini, nanti di dalam plafon hanya tinggal mengelas tembaganya saja, itu lebih mudah gitu ya. Makanya kami buatkan seperti ini gitu. Oke, sekarang kita naik ke dalam plafon ya. Nah ini di area di dalam plafonnya seperti ini nih ya, instalasinya masih terbawa dari tembaga. Sementara dari unit water heater kami mempergunakan yang kita sebut yang oranye itu ripeng ya, pipa air panas. Nah di sini kami sudah mengelasnya ya. Ini mengelas yang T-nya itu, jadi kami ngebajak di sini. Karena sangat jauh sekali, yang aslinya itu ada di dak sana, ujung yang menuju ke water heater dari bekas Sorahat ya, pemen tenaga surya itu ya. Jadi kami membajak di area sini yang terdekat ke unit yang baru gitu, di T seperti ini. Wih, masih panas. Oke lah, kalau sudah adem, kita tinggal pasangin dia punya pipa ripengnya itu, pipa air panasnya. Yang sebelumnya waktu pengelasan itu tentu dia punya seal untuk penyambungan pipa ripeng itu kan ada seal di ujung sini itu kan ya. Tentu kita lepas dulu lah ini seal-sealnya nih ya. Kalau tidak dilepas nanti ini kebakar, bahaya, kita nggak ada serep lagi ya. Nah di sini tuh nanti kita pasang lagi sini yang tadinya kita sebelum pengelasan kita lepas gitu. Oke lah, ini udah jadi ya, pipa ripengnya sudah ke connect, di jumper di sini. Kita rapihkan lagi pembalutnya itu ya, yang pipa tembaganya itu. Nah di sini untuk instalasi air panasnya kita oke, sudah terkonek ya, sudah ke jumper dari unit water heater yang baru. Nah ini juga instalasi air masuknya ya, jadi pas kebetulan di unit water heater yang lama juga instalasi itu tersendiri, jadi tidak instalasi air biasanya tidak jadi satu dengan instalasi yang untuk ke setiap kamar mandi gitu ya. Pokoknya instalasi menuju ke water heater itu tersendiri. Jadi di water torrent tersana dia punya balpalep khusus ke water heater, khusus ke instalasi untuk kena area mana-mananya punya tersendiri gitu ya. Nah ini oke, kita sudah memasangkan instalasi air masuknya, instalasi air panasnya udah oke. Jadi tinggal proses selanjutnya itu pengisian. Nah ini harap diperhatikan ya. Saat pengisian waktu mau memasang water heater itu, sebelum arus listriknya kita copkan ya, sebelum ini ELCB ini dicopkan ke arus listrik, wajib tangki ini penuh dulu ya. Jadi fleksibel air panas tersebut jangan dulu diisi ya, biarkan kita buka aja airnya biar masuk dulu ke water heater. Karena begini, air biasa ini kan adanya di dasar masuknya itu, sementara air panas ini adanya di permukaan itu ya, air panasnya. Nah ini baru udara nih ya. Nah kita biarkan aja, biarkan pengisian, nanti kan udah penuh ketahuan dari fleksibel yang belum kita sambung tersebut keluar air gitu ya. Nah, di sini sudah kelihatan ya, airnya sudah penuh dari fleksibel ini, udah keluar, baru stop keran ini kita tutup. Lalu fleksibel ini kita sambungkan ke instalasi air panas ya. Di sini sangat mudah sekali untuk mengetahui tangki tersebut sudah penuh.
Oke, setelah fleksibel air panas tersambung ya, airnya kita kembali buka stop kerannya, lalu kita tinggal copkan listriknya. Sudah menyala ya, karena di box panel itu dia punya MCB tersendiri khusus ke water heater. Kita masuk lagi setelah water heater tersebut terisi air lagi, sambil menunggu proses pemanasan untuk kita cek nanti hasilnya panas atau tidak, atau sudah berfungsi atau sudah berasa gitu. Kita naik lagi ke plafon, kita cek hasil pekerjaan tadi gitu ya. Di sini alhamdulillah dari bekas pengelasan ini ya, walaupun dari video ini mungkin tidak kelihatan, tapi kami kelihatan dengan mempergunakan senter ini ya, tidak ada tetesan air yang ke plafon. Ini plafonnya dari papan gipsum ya, jadi kalau seumpamanya ada bocor sekecil apapun netes bakalan kelihatan gitu ya. Nah, ini instalasi air dinginnya juga aman, lem-lemannya ya. Semua kita kontrol lagi karena sini sudah memakai tekanan, jadi pompanya sudah aktif. Kita cek semua. Oke lah, ini sudah aman ya, tidak ada atau tidak mengalami kebocoran saat hasil proses pekerjaan. Oke, kita tinggal ngetes setelah ditunggu beberapa saat, kurang lebih udah setengah jam ya. Paling tidak sudah ada perubahan suhu ya, setengah jam itu dari suhu biasa pasti ada berubah. Udah mantap, udah berasa hangat ya. Tinggal nunggu mungkin 1 jam baru berasa maksimal panasnya gitu ya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kami ucapkan banyak terima kasih bagi Anda yang telah mensupport channel kami. Semoga kita semua ya, Anda kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya gratis. Dadah.